Halo semuanya, apa kabar kalian? Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua dari TOFG. Setelah di episode kemarin, Chenan yang kekuatannya telah kembali, dia dibawa ke mansion pekerja oleh Cuyu dan kaget saat melihat patung Tantai Xuan. Lalu apa yang akan terjadi kepada Chenan? Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Melihat patung Tantai Xuan yang ada di depannya, Chenan kembali teringat dengan Tantai Xuan di masa lalu. Dia juga bertanya-tanya kenapa Tantai Xuan bisa ada di kerajaan Dongchu. Melihat keterkejutan di wajah Chenan, Cuyu pun lalu menjelaskan kenapa Tantai Xuan bisa sampai ke kerajaan Dongchu. Yang mana Tantai Xuan jugalah yang telah memberikan busur Houyi kepada kerajaan Dongchu, sehingga dia dianggap sebagai peri. Setelah itu Chenan teringat dengan janjinya kepada Tantai Xuan sekitar 10.000 tahun yang lalu. Sebelum akhirnya dia dihampiri Cuyu yang mengajaknya untuk pergi. Chenan dan Cuyu lalu menaiki sebuah tangga untuk pergi ke rumah yang akan ditinggali oleh Chenan. Di sepanjang perjalanan, banyak orang yang beraktivitas dengan sebagian lainnya yang berkultivasi secara diam-diam. Melihat Cuyu datang ke manison pekerja, orang-orang yang menemuinya pun langsung memberi hormat kepadanya. Hingga mereka pun sampai di sebuah rumah yang akan ditempati oleh Chenan. Sesampainya di sana, Cuyu meminta Chenan untuk merahasiakan tentang dia yang bisa menggunakan busur Houyi. Namun saat mereka sedang berbincang, datang si Malingkong yang mendungangi seekor naga, yang mana dia sedang mengejar beberapa pekerja yang ada di sana. Melihat itu, Cuyu pun langsung maju dan menyelamatkan pekerja yang diserang oleh si Malingkong. Dan perlu kalian tahu, kalau si Malingkong ini adalah tunangan Cuyu yang dipilih oleh raja. Mendapati Cuyu yang berada di manison pekerja, si Malingkong pun langsung turun dan menghampiri Cuyu. Akan tetapi Cuyu langsung marah kepada si Malingkong karena telah menyerang seorang pekerja. Saat mereka sedang berdebat, Chenan datang dan menghampiri Cuyu. Melihat Chenan di sampingnya, Cuyu pun langsung menggandeng Chenan di depan si Malingkong. Jelas saja hal itu membuat si Malingkong menjadi kesal kepada Cuyu, karena dia adalah tunangan yang disiapkan oleh ayahnya. Dengan itu si Malingkong pun berusaha untuk menyerang Chenan. Namun Cuyu mengingatkan peraturan manisan pekerja yang melarang orang untuk berkelahi, sehingga membuat si Malingkong menghentikan serangannya. Kemudian si Malingkong mengalihkan perhatiannya kepada si Dongdong dan berniat untuk membawanya. Tapi karena si Dongdong tidak mau mengikutinya, si Malingkong pun menyerang si Dongdong sampai dia terlempar. Melihat kondisi si Dongdong yang tidak baik, Cuyu pun akan membawanya ke istana untuk diobati. Di sisi lain, si Malingkong sedang marah-marah karena Cuyu yang lebih memilih Chenan dibandingkan dirinya. Dia juga meminta pelayannya untuk mengambilkan air. Namun saat pelayan itu memberi perintah kepada penjaga, mereka diserang oleh Chenan yang berniat untuk balas dendam kepada si Malingkong. Sementara itu si Malingkong meminum air yang telah disiapkan oleh Chenan. Chenan juga menaruh pelayan si Malingkong di kamarnya, sehingga membuat dia menjadi sangat marah. Di sisi lain, si Dongdong sedang makan besar dengan hidangan yang telah disiapkan oleh Cuyu. Setelah makan, dia melihat boneka naga kecil milik Cuyu. Terlihat kalau dia sangat menyukai boneka itu.
Mendapati si Dongdong yang menyukai bonekanya, Cuyu pun memanfaatkan hal itu agar si Dongdong tinggal lebih lama bersamanya. Sementara itu di Manison Pekerja, terlihat Chenan yang selesai menggambar desain kerajaan Dongchu dan telah menjelajahi sebagian wilayah tempat itu. Pada saat yang sama datang Cuyu bersama dengan kakaknya. Melihat tingkah Chenan sebelumnya, Cusing menjadi curiga dan tertarik kepada gambar yang dibuat oleh Chenan. Namun saat Cuyu membuka gurungan kertas itu, hanya ada gambar jelek yang mirip dengan si Dongdong. Dengan itu Chenan pun menanyakan kabar si Dongdong. Cuyu juga memberitahu kalau si Dongdong baik-baik saja. Setelah itu, Cusing yang tidak tahu kekuatan Chenan telah kembali, membantunya untuk mengembalikan kekuatan internal. Cusing pun menggunakan berbagai cara untuk menyembuhkan Chenan. Mulai dari merendamnya di air obat, sampai meminum pil dari yang kecil sampai dengan yang super besar. Tapi semua itu tidak berhasil karena Chenan yang menyembunyikan kekuatannya. Cusing juga meminta Cuyu untuk mengajari Chenan membaca, karena si Chenan ini buta huruf di eranya saat ini. Beberapa hari telah berlalu, tapi masih tetap tidak ada hasil. Chenan pun mulai pasrah dengan keadaannya saat ini. Akan tetapi Cusing yang melihat Chenan seperti itu tidak terima dan langsung berdiri. Tentu saja hal itu menimbulkan pertanyaan besar dari Chenan karena Cusing yang sangat perhatian kepada Chenan. Mendengar pertanyaan Chenan, Cusing mengatakan kalau dia hanya bertanggung jawab dan tidak mau berhutang budi kepada Chenan. Setelah itu Cuyu mengajak Chenan untuk pergi ke perpustakaan. Dengan itu mereka pun pergi ke perpustakaan bersama-sama. Sesampainya di perpustakaan, Cuyu menunjukkan rak buku yang berisi buku-buku kuno yang kemudian Cuyu pergi dari sana. Sedangkan Chenan dan si Dongdong tinggal di perpustakaan. Saat malam hari semakin larut, Chenan masih terus membaca buku-buku kuno yang ada di sana. Sampai kejadian aneh pun muncul dengan buku-buku yang berjatuhan. Mendapati hal itu, si Dongdong pun menjadi sangat ketakutan. Sampai akhirnya Chenan menemukan seorang laki-laki tua yang ada di perpustakaan. Namun saat kakek itu dibangunkan, dia langsung mengejar Chenan sampai ke depan pintu keluar. Pada saat yang sama, Cuyu membuka pintu dan mendapati laki-laki tua yang berada di belakang Chenan yang merupakan gurunya. Saat dia melihat Cuyu, kakek itu terlihat kesal karena Cuyu yang telah mencuri peta teratai peri apinya. Mendengar itu, Cuyu memberitahu kalau dia menemukan teratai peri api berkat bantuan dari Chenan yang mengerti naskah kuno. Setelah mendengar itu, terlihat kalau kakek tua tertarik kepada Chenan yang bisa membaca huruf kuno. Dengan itu, kakek tua menyuruh Cuyu untuk mengambil peta teratai peri apinya. Sementara dirinya mengajak Chenan ke tempat buku-buku kuno berada. Sampai mereka tiba di sebuah gua yang berisi banyak buku kuno dari ribuan tahun yang lalu. Kakek tua juga langsung memberikan salah satu buku kuno untuk mengetes Chenan, yang mana buku itu berisi tingkatan praktisi di benua Tianyuan, yang mana terbagi menjadi 4, yaitu memanipulasi ki, membuat mantra, mengendalikan naga dan pelatihan kekuatan internal. Setelah mengetes pengetahuan dari Chenan, kakek tua itu langsung menyerang Chenan. Menyadari hal itu, Chenan pun langsung menghindar dari serangan kakek tua. Setelah menguji Chenan dengan menyerangnya, kakek tua itu langsung mengetahui ranah yang dimiliki oleh Chenan saat ini.
Jelas saja hal itu mengagetkan Chenan karena dia telah menyembunyikan kekuatannya. Setelah itu kakek tua kembali menyerang dan mengejar Chenan secara terus-menerus. Tapi karena ranahnya yang lebih tinggi dari Chenan, dia bisa mempermainkan Chenan dengan mudah. Kesal karena Chenan menjatuhkan buku-buku kunonya, kakek tua itu langsung mengeluarkan teknik peleburan langit dan bumi yang langsung mengikat Chenan. Untungnya kakek tua itu langsung melepaskan Chenan karena dia ingin memanfaatkan Chenan untuk menerjemahkan buku yang dimilikinya. Kakek tua itu juga menawarkan sebuah kesepakatan yang mana jika Chenan membantunya, dia akan merahasiakan kekuatan dari Chenan. Selain itu, Chenan juga bisa membaca semua buku kuno yang ada di sana. Mendengar itu, Chenan pun langsung menyetujuinya. Keesokan harinya saat Chenan sedang berkultivasi, dia ditemui oleh Cuyu yang disuruh oleh gurunya untuk memberikan halaman buku kuno agar diterjemahkan oleh Chenan. Setelah itu, Chenan kembali ke gua kakek tua dan melakukan kultivasi di sana agar tidak diketahui orang lain. Yang kemudian kakek tua memberikan beberapa buku kepada Chenan agar dia bisa menjadi semakin kuat. Saat itu kakek tua juga memberitahu Chenan kalau dia hanya ingin menerjemahkan buku yang selalu dibawa olehnya. Di sisi lain, Cuyu sedang dihalangi oleh Huaqian dan Yuesia untuk bertemu dengan ayahnya. Karena setelah kepulangannya dari pencarian teratai peri api, dia tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan ayahnya. Sampai dia pun pergi dari sana. Sementara itu Raja sedang berbincang dengan Cusing, yang mana mereka sedang membicarakan keluarga Sima yang sangat mendominasi. Dan Sima Lingkong yang tergila-gila kepada Cuyu. Raja juga menyinggung kedekatan Cuyu dengan Chenan karena keluarga Sima tidak puas dengan hal itu. Di sisi lain, Cuyu yang gagal bertemu dengan ayahnya, dia langsung menemui Chenan untuk mengembalikan si Dongdong kepadanya. Melihat sikap Cuyu yang mulai berubah, Chenan pun menanyakan penyebab hal itu. Walaupun sempat menolak mengatakannya, Cuyu pun memberitahu kalau dia dilarang keluar oleh ayahnya, sehingga membuat dia menjadi kesepian. Melihat kesedihan dari Cuyu, Chenan pun berinisiatif untuk membuatkannya beberapa gambar pemandangan agar bisa dilihat oleh Cuyu. Setelah selesai menggambar, mereka berdua ditemui oleh Cusing yang menyarankan agar Cuyu dan Chenan tidak terlalu dekat karena banyak mata-mata yang ada di istana. Cuyu yang kesal langsung menarik Chenan untuk pergi. Tapi Cusing menyerang Chenan dengan jarum miliki. Yang kemudian Cusing langsung pergi meninggalkan Cuyu dan Chenan. Setelah kakaknya pergi, Cuyu berniat untuk mengajarkan Chenan teknik meleburan langit dan bumi. Dengan itu Chenan bisa menyerap kekuatan Cuyu dan mendapatkan kembali kekuatannya. Namun Chenan menolak tawarannya karena dia menemukan kalau guru Cuyu sedang mempelajari teknik yang jahat dan melawan langit. Malam harinya Chenan sudah berkemas untuk pergi dari sana karena dia tidak menemukan informasi tentang makam para dewa dan iblis. Jika dia tinggal lebih lama lagi, mungkin akan menimbulkan masalah. Akan tetapi si Dongdong ingin mengucapkan beberapa kata kepada Cuyu. Sehingga Chenan pun pergi untuk mencari Cuyu terlebih dahulu. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir.
Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Dan jika kalian suka, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Nah, segitu dulu alur cerita TOFG episode kali ini. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.